Sahabat, masih dalam paparan ilmu menjadi kaya karya Walsh de Wattles yang diterjemahkan dan diringkas oleh salah satu penulis terbaik Indonesia, A.S. Laksana. Pada episode keempat ini kita membahas tentang bersyukur dan berpikir dalam cara tertentu untuk menjadi kaya. Di akhir episode sebelumnya, disampaikan bahwa langkah pertama menjadi kaya adalah menyodorkan gagasan tentang apa yang kita inginkan kepada bahan asal. Itu benar. Demi terwujudnya keinginan Anda harus menjalin hubungan yang harmonis dengan bahan asal. Ini hubungan yang sangat penting. Selanjutnya, Wattles akan memberi Anda sejumlah instruksi yang akan menyatukan pikiran Anda dengan bahan asal. Kata kunci dari proses itu adalah bersyukur. Pertama, Anda percaya adanya satu bahan asal yang darinya segala sesuatu diciptakan. Kedua, Anda percaya bahwa bahan asal ini mewujudkan apa saja yang Anda inginkan. Ketiga, Anda menghubungkan diri dengannya dengan perasaan syukur sepenuh hati. Bersyukur akan mendekatkan Anda kepada sumber kekayaan. Semakin dekat kita dengan sumber kekayaan, semakin banyak kekayaan yang akan kita dapat. Semakin kuat rasa syukur kita, semakin berlimpah anugerah yang akan kita terima dan semakin cepat pula datangnya kepada kita. Singkatnya, sikap mental bersyukur akan mendekatkan pikiran kita kepada sumber anugerah. Sekarang Anda memahami bahwa bersyukur menjadikan pikiran Anda kian selaras dengan energi kreatif semesta. Camkan baik-baik hal ini. Anda akan membuktikan kebenarannya. Rasa syukur akan mengarahkan pikiran Anda ke jalan yang mendatangkan hal-hal baik itu. Ada hukum bersyukur yang diistilahkan dengan Law of Gratitude atau LOG. Dan sangat penting bagi Anda untuk mengamalkannya jika Anda ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan. Rasa syukur adalah langkah yang mendekatkan kita kepada terwujudnya keinginan. Jika rasa syukur Anda kuat dan ajak, bahan asal akan merespon rasa syukur Anda itu secara kuat dan terus-menerus. Segala yang Anda inginkan akan selalu bergerak ke arah Anda. Anda tidak akan bisa menggerakkan kekuatan besar tanpa bersyukur, karena rasa syukur itulah yang menjaga hubungan Anda dengan kekuatan besar tersebut atau dengan energi kreatif semesta. Ketika Anda bersyukur, Anda menjadikan diri Anda selalu selaras dengan energi kreatif semesta. Pertahankan gambar terbaik di dalam benak tentang diri Anda dan bersyukurlah bahwa Anda sudah berhasil menjadi orang kaya di dalam pikiran Anda. Kebanyakan orang bahkan tidak memiliki gambaran apapun di dalam benak mereka. Mereka hanya kalut dan cemas. Mereka membiarkan kepala mereka dipenuhi gambaran-gambaran mental yang suram tentang hari ini, tentang hari esok, dan tentang masa depan. Mereka cenderung mempercayai hal-hal buruk yang mereka dengar dari orang lain, dan itu menjadikan mereka semakin kalut. Kepala Anda harus bersih dari gambaran-gambaran buruk dan segala pemikiran yang membuat Anda cemas. Jika Anda membiarkan pikiran Anda kalut dan gelap oleh situasi hari ini, Anda mulai goyah. Anda mengisi pikiran dengan kemelaratan, hal-hal buruk dan kesulitan, dan pikiran Anda akan menciptakan semua bentuk itu. Itu berarti Anda menyampaikan bentuk-bentuk atau gambaran buruk di dalam pikiran Anda itu kepada bahan asal. Maka kemelaratan, hal-hal buruk, dan kesulitan akan datang kepada Anda. Membiarkan pikiran Anda berkutat pada hal-hal buruk sama halnya dengan menjadikan diri Anda buruk dan memenuhi diri dengan hal-hal buruk. Ciptakan gambaran terbaik tentang diri Anda di dalam benak. Pertahankan gambaran itu. Kita adalah zat berpikir, dan setiap zat berpikir selalu mewujudkan bentuk-bentuk yang ia pikirkan. Kita bersyukur karena sudah memiliki semua kekayaan itu di dalam benak kita.
Dan kita mempertahankan sepanjang waktu gambar terbaik di dalam pikiran, sebab itu milik kita yang sangat berharga. Pikiran yang bersyukur selalu dipenuhi harapan baik, dan harapan berubah menjadi keyakinan. Singkatnya, rasa syukur menciptakan gelombang pikiran yang meningkatkan keyakinan. Siapapun yang tidak bersyukur tidak mungkin mempertahankan keyakinan. Tanpa keyakinan, Anda tidak akan menjadi kaya melalui cara kreatif. Kita akan lihat contohnya dalam bab-bab berikutnya. Karena itu, penting bagi Anda menumbuhkan kebiasaan bersyukur untuk segala kebaikan yang Anda terima. Penting bagi Anda untuk terus bersyukur. Jangan buang waktu untuk memikirkan atau membicarakan kekurangan dan kesalahan para pemegang kekuasaan atau siapapun. Hindari bacaan atau tontonan yang memberikan gambaran buruk di dalam benak Anda. Untuk sekarang, yakini saja bahwa semua hal berlangsung baik dan energi kreatif sedang mendatangkan kekayaan kepada Anda. Berterima kasihlah kepada seluruh penghuni semesta dan kepada bahan asal. Ini akan membuat Anda selaras dengan kebaikan dalam segala hal, dan segala kebaikan akan datang kepada Anda. Selanjutnya kita bahas lebih detail mengenai berpikir dalam cara tertentu sebagai inti dari ilmu menjadi kaya. Masih ingat contoh pada episode 3, yakni kisah tentang seseorang yang membentuk gambar mental tentang rumahnya? Begitulah, langkah awal menjadi kaya adalah membentuk gambar mental, menciptakan kondisi kaya yang kita inginkan itu di dalam benak kita. Menggambarkan secara rinci apa yang kita inginkan adalah cara kita berhubungan dengan bahan asal. Kita menyodorkan sebuah blueprint kepada bahan asal, dan ia akan mewujudkan gambar yang akan kita sodorkan itu menjadi kenyataan. Blueprint atau gambar mental Anda harus jelas dan rinci. Anda tidak bisa menyodorkan gambaran umum bahwa Anda ingin mendapatkan kebaikan dalam segala hal. Semua orang menginginkan hal itu dan gagal. Agar bahan asal bisa mewujudkan keinginan Anda, gambarkan keinginan itu secara spesifik. Gambarkan secara jelas dan rinci. Tidak cukup pula sekedar punya keinginan bepergian, melihat-lihat apa saja, berkecukupan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki keinginan seperti itu juga. Anda harus melihat detail segala sesuatu yang Anda inginkan. Ingatlah bahwa Anda sedang mengirimkan pesan kepada bahan asal. Anda harus mengirimkan pesan yang bermakna. Perumpamaannya seperti ini. Jika Anda mengirimkan pesan kepada seorang teman, tidak bisa Anda hanya mengirimkan deretan aksara dan meminta teman Anda menyusun sendiri pesannya. Anda harus mengirimkan kepadanya kalimat yang punya makna. Begitu pula ketika Anda menyampaikan keinginan Anda kepada bahan asal. Anda perlu menyampaikan pesan yang bermakna. Jadi, pertama kali Anda harus tahu apa yang Anda inginkan, dan keinginan itu harus jelas. Anda tidak bisa menjadi kaya atau mendorong bekerjanya daya kreatif dengan mengirimkan pesan umum yang tidak jelas. Kirimkan pesan spesifik dalam bentuk gambar mental yang jelas. Sampaikan keinginan Anda seperti yang dilakukan oleh orang yang diceritakan Worthless pada episode ketiga setelah orang itu menjelajahi rumahnya. Jadi kenali apa yang Anda inginkan dan buatlah gambar mental yang jelas tentang benda itu seperti apa ia ketika Anda mendapatkannya. Gambar mental yang jelas itu harus Anda pertahankan terus-menerus di dalam pikiran seperti seorang pelaut menyimpan gambar pelabuhan yang ditujunya. Anda harus selalu fokus ke sana. Anda tak boleh memalingkan pandangan Anda dari gambaran mental itu sebagaimana jurumudi tak boleh berpaling dari kompasnya. Fokuskan pikiran Anda. Keinginan Anda harus sangat kuat sehingga ia terus-menerus ada di dalam pikiran Anda. Gunakan sebanyak mungkin waktu luang untuk memikirkan gambar mental Anda. Semakin jelas dan rinci Anda menggambarkan apa-apa yang Anda ingini, dan semakin kuat Anda mempertahankannya serta melihat semua detailnya, akan semakin kuat pula hasrat Anda.
Semakin kuat hasrat Anda, semakin mudah Anda mempertahankan gambar itu di dalam benak Anda. Satu hal lagi yang sangat penting, Anda harus meyakini bahwa apa yang Anda inginkan, apa yang Anda gambarkan di dalam benak, sudah menjadi milik Anda. Ia sudah di tangan dan Anda tinggal membawanya. Tinggallah secara mental di rumah baru Anda, sampai ia terwujud secara nyata. Lihatlah Anda memiliki uang berlimpah dan sanggup membiayai sarana apapun yang Anda inginkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bergembiralah dengan apa-apa yang Anda inginkan. Lihatlah semua itu seolah-olah sudah ada dan sudah menjadi milik Anda dan Anda sudah menggunakannya. Lakukan itu dalam imajinasi Anda. Pertahankan gambar mental Anda secara jelas dan seolah nyata. Tumbuhkan sikap mental bahwa Anda sudah memiliki semua yang Anda visualisasikan itu. Anda sudah memiliki semua itu di dalam pikiran dengan keyakinan penuh bahwa mereka benar-benar milik Anda. Pertahankan sikap mental kepemilikan ini dan yakini bahwa semuanya itu nyata. Dan bersyukurlah untuk anugerah ini. Persis sebagaimana Anda bersyukur ketika keinginan Anda menjadi nyata. Bersyukurlah bahwa Anda sudah memiliki semua kekayaan itu di dalam benak Anda. Orang yang selalu bersyukur atas segala hal baik di dalam pikirannya adalah pemilik keyakinan sejati. Ia akan menjadi kaya. Ia akan mampu mewujudkan apa saja yang ia inginkan. Urusan Anda adalah merumuskan secara cerdas keinginan Anda akan segala sesuatu yang bisa meningkatkan kehidupan Anda. Begitulah cara Anda membuat keinginan Anda itu bermakna. Bahan asal akan mengenali blueprint Anda dan memahami keinginan Anda. Anda sudah tahu bahwa bahan asal adalah zat yang berpikir sama seperti Anda. Dan setiap zat yang berpikir akan mewujudkan pemikirannya menjadi kenyataan. Bahan asal adalah pemilik kekuatan yang akan mengubah gambaran yang ada di dalam benak Anda menjadi bentuk nyata. Buatlah gambar di benak Anda semakin jelas dan semakin nyata. Bersikaplah dalam kehidupan sehari-hari seolah Anda sudah menjadi seperti yang Anda inginkan. Bersyukurlah dan tunjukkan sikap mental kepemilikan. Tinggallah di rumah baru Anda, kenakan adibusana Anda, kendarailah mobil Anda, dan rencanakan perjalanan besar Anda dengan penuh rasa percaya diri. Pertahankan semua itu seolah-olah Anda sekarang sudah memilikinya. Gambarkan suatu lingkungan dan kondisi keuangan persis seperti yang Anda inginkan. Rasakan kegembiraan dan hiduplah sepanjang waktu dalam lingkungan dan kondisi keuangan yang Anda imajinasikan itu. Pertahankan keyakinan bahwa imajinasi Anda saat ini sedang dalam proses untuk diwujudkan. Jaga keteguhan hati Anda dan perkuat keyakinan Anda terhadap keinginan itu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam.